Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan latihan mengerjakan soal matematika untuk kelas 7. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, tentukan hasil dari 5 ditambah 7 dikali min 3 sama dengan berapa? Ya, yang langkah pertama untuk menjawab yaitu kita dahulukan dulu operasi perkalian. Ini operasi perkalian daripada operasi penjumlahan. Jadi kita dahulukan dulu perkalian 7 dikali dengan min 3. Jangan didahulukan penjumlahannya. Kalau didahulukan penjumlahan, maka 5 ditambah 7 dulu. Maka tetapi kita dahulukan perkaliannya sehingga kita kalikan 7 kali min 3. Sehingga hasilnya 5 ditambah min 21. 7 kali min 3 hasilnya min 21. Nah, kalau sudah kita kalikan 7 dengan min 3 ini, baru bisa kita tambah dengan 5. Sehingga hasilnya 5 dikurang 21. Nah, di sini kan positif, kemudian di dalam kurung sini hasilnya negatif, sehingga kita kalikan positif kali negatif, hasilnya negatif. Sehingga 5 dikurang 21 sama dengan min 16. Oke, lanjut soal nomor 2. Tentukan hasil dari min 10 dibagi 5 ditambah 7 sama dengan berapa? Yang ini ada operasi pembagian dengan operasi penjumlahan. Nah, operasi pembagian ini dengan penjumlahan, maka yang kita dahulukan itu pembagian. Jadi urutannya itu yang paling didahulukan adalah perkalian dulu, kemudian pembagian, kemudian penjumlahan, nah baru pengurangan. Nah, di sini yang ada operasinya pembagian dengan penjumlahan, sehingga kita dahulukan untuk pembagiannya. Oke. Di sini yang dibagi adalah min 10 dibagi 5. Min 10 dibagi 5 hasilnya min 2. Nah, setelah dibagi baru ditambah dengan 7. Min 2 ditambah 7 sama dengan positif 5. Oke, lanjut. Nomor 3. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar 2x pangkat 2y ditambah 3x pangkat 2 dikurang 6y ditambah 2. Nah, ini gampang ya. Untuk menentukan banyaknya suku itu, maka dapat dilihat dari operasi penjumlahan maupun pengurangan yang memisahkan. Nah, di sini penjumlahan, ini ada tambah, kemudian ini ada kurang, ini ada tambah. Ini yang memisahkan sebuah suku. Sehingga di sini ada 1, kemudian ditambah ini ada 2, nah 3 dan 4. Jadi ada 4 suku. 2x pangkat 2y ini satu suku, dipisahkan dengan penjumlahan. Kemudian yang kedua 3x pangkat 2 dipisahkan dengan pengurangan, kemudian ada dam y dan ada 2, sehingga jumlahnya 1, 2, 3, 4. Jumlah sukunya ada 4. Gampang. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar 4x kuadrat dikurang 6y ditambah 3. Nah, yang ini yang kita tentukan sukunya. Suku tadi sudah ada ya untuk nomor 3 tadi. Mungkin langsung kita coba cari untuk variabelnya, kemudian koefisien dan konstanta. Nah, mana yang disebut dengan variabel? Variabel itu biasanya disimbolkan dengan
huruf. Nah, di sini yang sering muncul yaitu huruf X dengan huruf Y. Nah, kalau ada simbol ini, huruf X, X kuadrat, mau X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 4, yang penting simbol ini atau bilangan terbuka, maka inilah yang disebut dengan variabel. Sedangkan koefisiennya itu pasangannya. Nah, ini 4x pangkat 2. Koefisiennya itu 4, sedangkan variabelnya itu x pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk koefisien itu 4 karena ada pasangan variabel x pangkat 2, kemudian 6 karena berpasangan dengan variabel y. Nah, untuk variabelnya x pangkat 2 dengan y. Dan yang tidak ada gandengannya, tidak ada pasangannya, itu namanya konstanta, yaitu angka 3. Sehingga diperoleh untuk variabelnya x pangkat 2 dan y, kemudian koefisiennya 4 dan 6, sedangkan konstantanya yaitu angka 3. Oke, lanjut nomor 5. Sederhanakan bentuk aljabar 5x dikurang 7x ditambah 14. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini, yang pertama kita lihat dulu mana variabelnya yang sama. Ini 5x dengan 7x memiliki variabel yang sama. Kalau variabelnya sama, ini variabelnya x, ini juga variabelnya x, maka kita dapat lakukan operasi. Di sini operasinya pengurangan. Nah, yang kita kurangkan ini bagian koefisiennya. Ini kan 5, di sini 7. Jadi 5 dikurang 7 hasilnya min 2. X-nya variabelnya tetap. Nah, kalau sudah dapat hasilnya ini, baru kita masukkan nilai 14-nya ditambah 14. Oke, cuma sampai di sini saja penyederhanaannya. Lanjut nomor 6. Tentukan hasil kali pada bentuk aljabar min 3x dikali dalam kurung 6y dikurang 5x ditambah 3. Nah, cara menjawabnya yaitu mengalihkan seperti ini. Nah, perhatikan, 3x dikali dengan 6y dulu, dikali dengan 6y. 3x dikali dengan 6y hasilnya adalah min 18xy. Min 18 hasilnya dari min 3 dikali 6 kan hasilnya min 18. Kemudian variabelnya tetap x di sini, kemudian ini kan ada y-nya juga, kita gabungkan xy. Jadi hasilnya min 18xy. Kemudian yang kedua, kita kalikan min 3x ini dengan min 5x, sehingga hasilnya positif 15. Di min 3 ini dikali dengan min 5, negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 5 hasilnya 15, jadi positif 15. Di sini kan variabelnya x, kemudian 5 juga variabelnya x, jadi x-nya double 2, sehingga kita pangkatkan x pangkat 2. Hasilnya 15x pangkat 2. Kemudian yang ketiga, nah, kita kalikan masuk min 3x dikali dengan 3, hasilnya yaitu min 9x. Nah, min 9 ini hasil dari min 3 dikali dengan 3. Min 3 dikali dengan 3 hasilnya min 9. Sedangkan ini ada variabel x nya, 3 ini tidak ada variabelnya, jadi hanya satu saja x nya. Oke, gampang banget. Baik, lanjut nomor 7. Sederhanakan hasil kali bentuk aljabar x ditambah 3 dikali dalam kurung x dikurang 2. Nah, ini juga cara mengalihkannya juga kali masuk seperti ini.
Nah, yang pertama kita kalikan dulu X dengan X di sebelahnya, dalam kurung sebelahnya. X dikali X, hasilnya yaitu X pangkat 2, double ya, karena sama-sama X, variabel X. Kemudian yang kedua kita kalikan X dengan min 2. Jadi yang pertama itu X kali X, kemudian X kali min 2, hasilnya min 2X. Ini kan min 2 saja, tidak ada variabelnya. Sedangkan ini X, koefisiennya ada, ini 1 sebenarnya, hanya tidak ditulis. Hasilnya tetap min 2X. Selanjutnya sini sebelahnya positif 3 dikali X. 3 dikali X hasilnya 3X, positif 3X. Kemudian yang selanjutnya 3 dikali min 2, hasilnya min 6. Min 6 ya, karena 3 ini tidak ada variabelnya, ini juga tidak ada variabelnya. Nah, dari hasil ini kita masih bisa sederhanakan lagi, karena ada dua suku ya, yang memiliki variabel sama. Nah, di sini yang memiliki variabel sama yaitu min 2X dengan 3X. Kalau yang ini berbeda ya, ini kan X pangkat 2, sedangkan ini tidak ada, bukan pangkat 2, ini juga bukan pangkat 2. Nah, ini yang sama bisa kita sederhanakan lagi, atau bisa kita operasikan. Min 2X ditambah 3, di sini yang negatif 2, kemudian positifnya 3, maka sisa 1X. 1X itu variabel koefisien satunya tidak usah ditulis, langsung ditulis variabelnya X. Jadi hasilnya X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Lanjut nomor 8. Tentukan bentuk sederhana dari Y per 3 ditambah X dikurang 4 per 2Y. Nah, cara mengerjakannya kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut 3 dengan 2Y. Maksud dari disamakan itu, ini penyebutnya dapat dibagi 3 dan dapat dibagi dengan 2Y. Gampangnya kita kalikan saja. 3 dikali 2Y hasilnya 6Y. 3 kali 2 kan 6. Sedangkan ini variabelnya Y, di sini tidak ada variabelnya, 6Y. Sekarang 6Y bagi 3, 6Y bagi 3 hasilnya 2Y, karena 3 kali 2Y tadi 6Y. 6Y bagi 3 2Y, 2Y dikali Y, simpan di atas ini, 2Y dikali Y. Nah, kemudian selanjutnya 6Y dibagi 2, pindah ya, tadi kan di sebelah sini, untuk pecahan yang ini pindah di sebelah sini. 6Y dibagi 2 hasilnya 3 dikali X dikurang 4. 3 dikali X dikurang 4. Nah, di sini positif ya 3-nya. Nah, kemudian selanjutnya 2Y dikali Y, ini kan Y-nya ada 2 ini, jadi double, maka dipangkatkan 2Y pangkat 2 ditambah 3, ini kali masuk 3 dikali X, 3X, kemudian 3 dikali min 4, hasilnya min 12. Nah, kemudian penyebutnya tetap sini min 6, penyebutnya tetap 6Y. Selanjutnya dipisahkan. Ini penyebut ini membagi dari setiap suku yang ada di atas atau pembilangnya. Maka kita pisahkan 2Y pangkat 2 per 6Y, ini positif ya, ditambah 3X per 6Y. Kemudian kita pisahkan yang ini juga 12, negatif ya, kurang 12 per 6Y, sini sama semua ya, 6Y. Nah, hasilnya 2 dibagi 6 itu kalau diperkecil itu sama dengan 1/3, 1/3.
1 tidak usah ditulis kalau 1. Kemudian y kuadrat, y pangkat 2 ini kan ada 2y nya double, kemudian dibagi 1y, maka sama saja y nya hilang 1, jadi tinggal 1y di atas. Nah, atau 1y per 3 sebenarnya, hanya satunya tidak ditulis, sehingga hasilnya y per 3. Selanjutnya yang ini 3 dibagi 6. Nah, kalau diperkecil ini bisa menjadi 1/2, 1/2 ya, karena kedua ruas di atas dengan di bawah misalkan dibagi 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Nah, selama masih bisa dibagi dua bilangan yang sama, maka bisa diperkecil. Ini juga sebenarnya kedua ruas dibagi bilangan yang sama, di atas dibagi 2 dibagi 2 1, di bawah 6 dibagi 2 hasilnya 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Di sini tetap ya, karena berbeda x dengan y ini berbeda, kalau berbeda tidak bisa dibagi. Di atas tetap x, di bawah tetap y. Kemudian yang sebelahnya 12 dibagi 6. Nah, di sini bisa ya, 12 dibagi 6 sudah jelas hasilnya 2 ya. 12 bagi 6 hasilnya 2. Di bawah kan sudah dibagi 6, habis di sini. Sisa y. Nah, sehingga hasilnya y per 3 ditambah x per 2y dikurang 2y. Lanjut nomor 9. Tentukan hasil bagi dari x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 15x dikurang 9 oleh x dikurang 3. Nah, cara menjawabnya kita buat cara porogapit ya. Nah, x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 9 dibagi x dikurang 3. Nah, yang pertama kita fokuskan pada suku yang pertama. Di sini suku yang pertama yaitu x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 kita bagi dengan yang ini. Kita fokus dulu dengan yang ini, x. Kira-kira x kali berapa hasilnya x pangkat 3. Nah, butuh berapa x? Di sini kan sudah ada x1, jadi butuh berapa x sehingga mendapatkan x pangkat 3. Nah, sudah jelas butuh x pangkat 2. Sini sudah ada 1 dikali dengan x pangkat 2 hasilnya x pangkat 3. Nah, kalau sudah ada dapat hasilnya, kita kalikan dengan ini. X pangkat 2 dikali x hasilnya x pangkat 3. Nah, di bawah x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 dikali min 3 hasilnya min 3x pangkat 2 ya. Variabelnya tetap x pangkat 2, sini min 3. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, kemudian kita kurangkan dengan di atas x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 habis di sini habis. Kemudian untuk positif 3x pangkat 2 dikurang negatif, maka ada 2 negatif di sini. Kalau ada 2 negatif, maka kita kalikan negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga di sini 3x pangkat 2 menjadi ditambah dengan 3x pangkat 2 hasilnya 6x pangkat 2. Kalau penjumlahan itu hanya bagian koefisiennya saja yang dijumlahkan. Nah, sini 3 dikali ditambah 3, 6, variabelnya tetap 6x pangkat 2. Kemudian kita turunkan yang ini, min 15x, jadi 6x pangkat 2 dikurang 15x. Nah, kita bagi lagi dengan ini, 6x pangkat 2 dibagi x berapa di sini. Nah, caranya kira-kira x kali berapa hasilnya 6x ya, dikali dengan 6x. 6x dikali x hasilnya 6x pangkat 2. Di sini kan x nya 1 dikali
1 jadi double X nya, jadi pangkat 2, 6X pangkat 2, 6X pangkat 2. Nah, 6X pangkat 2. Kemudian yang sebelah sini gantian, ini tadi 6X kali X, sekarang 6X dikali min 3. 6 dikali min 3 hasilnya min 18. Nah, variabel X nya ini tetap, variabelnya tetap, jadi hasilnya 6X pangkat 2 dikurang 18X. Nah, sekarang kita kurangkan lagi, 6X dikurang 6X habis, kemudian min 15X dikurang 18X, min 15X dikurang min. Nah, di sini juga ada 2 negatif di sini. Kalau ada 2 negatif kita kalikan negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga min 15X ditambah, kalau positif jadi ditambah 18X, hutangnya 15, yang dipunya 18, jadi masih sisa 3, positif 3X. Nah, positif 3X. Kemudian kita turunkan lagi ini min 9, sehingga menjadi 3X dikurang 9. Nah, ini kita bagi lagi dengan ini, 3X dibagi dengan X, kira-kira X ini kali berapa hasilnya 3X. X kali berapa hasilnya 3X, sudah jelas berarti dikali 3. Soalnya 3 dikali X hasilnya 3X, 3 dikali X hasilnya 3X. Nah, kemudian kalau sudah dapat hasil 3X, kita kalikan dengan yang di sebelahnya, 3 dikali min 3 hasilnya min 9, sehingga 3X dikurang 9 hasilnya ya. Kita kurangkan lagi nih, X 3X dikurang 3X habis ya, kemudian min 9 dikurang min 9. Di sini kan negatif ada 2 ya, jadi positif, min 9 ditambah 9, menyangkut 9 dibayar 9 habis. Jadi kalau sudah habis berarti sudah kita peroleh hasilnya, yaitu X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 3. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.